Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya yang ngeklik video saya kali ini berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kegiatan saya hari ini itu diawali dengan pergi belanja ke pasar tradisional gitu ya, karena ada beberapa stok dapur yang itu sudah mulai habis gitu. Jadi saya perginya itu ke pasar tradisional Simpang Haru yang jaraknya itu 5 menit dari rumah saya kalau pakai motor. Baik, ini udah sampai di rumah ya Bunda. Jadi kita unboxing dulu belanjaan saya tadi pagi. Itu pertama daun-daun untuk gulai itu ada 2.000. Terus ini bumbu, saya mau beli ayam. Jadi ini bumbu untuk bikin ayam bumbu itu harganya 3.000. Terus selanjutnya itu saya beli kacang panjang gitu ya, karena rencananya saya juga mau bikin gulai untuk kacang panjang itu dicampur dengan jengkol dan itu nanti ya. Terus selanjutnya itu saya beli ayam. Jadi saya beli ayam itu ukuran sedang, itu harganya 35.000. Dan saya bilang sama om sama abangnya tadi mungkin beli yang nanti dipotong besar aja. Terus saya beli timun itu harganya 3.000. Terus saya beli tempe ya, toge itu harganya 3.000. Terus satu lagi ini bumbu gulainya itu saya beli 3.000. Terus ini saya beli juga wow spaghetti ya, ini harganya 4.000 karena udah lama juga ya saya nggak bikin spaghetti untuk anak-anak gitu ya. Jadi saya beli yang kecil nih aja dulu gitu. Saya cobain anak-anak suka nggak kira-kira gitu. Kalau suka atau nggak suka mungkin saya beli yang spaghetti kayak biasa aja. Nah ini ada bumbu, saya ada 2 ya. Satu lagi bumbu untuk ayam bumbu, satu lagi bumbu kuning yang mau saya bikin untuk kacang panjang dengan gulai jengkol nantinya, itu rencananya. Nah ini ayam, saya beli ayam 1 ekor itu harganya 35.000 gitu. Cuman untuk kedepannya mungkin saya perlu mempertimbangkan untuk beli ayam di pasar tradisional ini lagi ya Bunda, karena memang saya lihat ketika saya beli ayam itu yang lain-lainnya itu isi-isinya itu nggak dikasih gitu, jadi cuman dagingnya aja gitu. Nah kalau berdasarkan pengalaman saya di tempat yang lain itu kalau beli yang cuman isi-isinya doang itu harganya 20.000 gitu, nggak nyampe 35.000. Jadi mungkin saya pertimbangkan untuk selanjutnya nggak beli ayam di situ lagi. Terus selanjutnya kemarin itu kan saya beli jengkol ya gitu. Jadi jengkolnya itu karena saya buru-buru, jadi saya nggak sempat untuk memisahkan antara jengkol dengan dengan kulitnya gitu. Jadi dan juga ini jengkolnya muda kayaknya gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk mau bikin gulai jengkol mungkin saya pertimbangkan juga untuk merebusnya agak lama gitu ya Bunda, karena setahu saya kemarin itu kalau ibu saya bilang kalau bikin untuk gulai itu mungkin sebaiknya yang yang jengkolnya tuh jengkol yang udah agak tua gitu. Nah ketika saya melakukan ini gitu ya, jadi pengalaman seperti ini ya, jadi mungkin sebaiknya hati-hati ya Bunda gitu. Pengalaman saya tadi kurang hati-hati, mungkin juga jengkolnya itu muda ya, jadi terasa keras Bunda. Jadi ini setelah saya belanja itu kan biasanya kita food preparation ya Bunda. Jadi saya karena sebelumnya belanjaan saya kemarin waktu saya beli cabai sama jengkol itu saya belum food prep. Jadi kali ini biar saya food prep aja beberapa. Itu nanti saya akan food prep toge, terus juga timun, terus juga kacang panjang, terus juga jengkol. Nah ini Bunda, pengalaman saya ya Bunda, ini tangan saya kena Bunda gitu, karena ini pisaunya tajam ya, dan juga jengkolnya muda gitu, jadi agak sedikit keras. Jadi rencananya kan saya mau bikin gulai gitu ya, jadi sebelumnya tentu saya harus lepas dulu menjadi 2 gitu kan, jadi nggak mudah nanti copot kulitnya, tapi ternyata sangat keras. Jadi ketika saya kupas itu menggunakan pisau, ini sebenarnya posisinya salah ya atau gimana gitu. Boleh ya bunda-bunda yang pernah membuka jengkol yang muda menggunakan pisau gitu kan, boleh ya tolong di sharing Bunda strateginya gimana caranya supaya nggak kena ke tangan gitu. Saya kemarin udah kena tangan, jadi itu kena tangannya akhirnya berdarah sedikit. Jadi ya itulah resikonya gitu ya, karena memang nggak hati-hati ketika membuka kulit jengkolnya, jadi ya udah kena tangannya. Boleh ya Bunda
sharing gitu. Apakah mungkin sebaiknya saya rebus dulu jengkolnya, baru saya kupas saya bagi menjadi 2, atau saya bagi 2 dulu terus saya rebus gitu. Atau mungkin ada juga bunda yang mungkin yang bikin jengkolnya itu digoreng gitu, digoreng dulu baru ketika itu digulai, boleh gitu. Boleh di-sharing ya bunda. Oh iya, sembari saya mengerjakan jengkol ini, saya mau nanya ini, gimana gambarnya bunda-bunda semuanya? Gitu. Apakah sudah masak untuk menu makan siang bunda gitu? Dan ketika bunda menyaksikan video saya ini, menonton video saya ini, bunda-bunda lagi ngapain gitu? Apakah lagi mencuci baju, menggosok, menjemur pakaian, atau mencuci piring, atau lagi santai, atau lagi masak gitu? Karena kadang-kadang seperti halnya saya gitu ya, kadang-kadang kalau saya ada aktivitas di rumah itu saya butuh ada sesuatu hal yang bisa saya dengar gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya lagi masak itu saya juga dengerin konten bunda-bunda semuanya gitu. Terus atau kalau nggak saya lagi menjemur pakaian gitu ya, karena kalau misalnya anak saya sekolah pagi semuanya, tentu rumah tuh menjadi sepi ya bunda gitu. Jadi saya butuh teman atau suara untuk menemani saya beraktivitas di rumah. Nah, itu selanjutnya ketika semua jengkol itu sudah saya kupas kulitnya, saya selanjutnya itu adalah food preparation dari barang-barang yang saya beli tadi ya bunda gitu. Saya mulai dari food prepnya dari toge. Ini toge yang saya beli tadi itu harganya 3.000 ya bunda. Jadi supaya kondisinya itu aman, jadi saya masukkan aja ke dalam kontainer. Selanjutnya itu adalah saya food prep ini kalau nggak salah timun ya. Saya food prep timun. Timun itu saya lihat kalau di konten-konten bunda yang lainnya itu beli 3.000 itu dapat banyak gitu ya bunda. Nah kalau di tempat saya itu dapat 3.000 itu kalau nggak salah itu 3.000 ini isinya 3 apa 4 gitu. Jadi nggak banyak gitu. Nah kalau misalnya saya beli waktu itu di pasar alay itu 10.000 itu dapat banyak ya bunda. Maksudnya tuh ya iyalah mungkin antara 3.000 dengan 10.000 itu beda ya. Cuman maksudnya adalah seperti ya, nah ini dapat 4 ya gitu. Jadi saya beli ini lupa saya beli 3.000 ini apa 5.000 ya, aduh saya lupa deh. Iya tadi saya udah bilang juga. Oke, jadi dapatnya segini bunda gitu, nggak terlalu banyak. Terus selanjutnya itu adalah saya masukkan ke kotaknya masing-masing, ke kontainernya masing-masing, dan selanjutnya ini food prep dari kacang panjang gitu ya. Jadi rencananya supaya kondisi kacang panjangnya aman gitu ya, jadi nggak campur-campur atau nggak patah-patah. Jadi saya rencananya saya potong terus saya masukkan ke dalam kontainer ini gitu. Jadi ternyata ini kan kondisinya panjang ya gitu. Jadi saya potong dulu beberapa dan beberapanya lagi saya siapkan untuk mau masak gulai kacang panjang dengan jengkol. Nah tapi karena ini panjang ya, jadi saya mau potong-potong dulu semuanya bunda. Jadi semuanya rapi, jadi nggak ada yang di luar dari kontainer. Nah sebenarnya ya untuk kacang panjang ini masak yang mungkin itu untuk bikin videonya ya, video untuk masak-masak dari kacang panjang ini nanti di next video gitu ya bunda. Karena kembali lagi gitu, kalau menu-menu saya seperti ini, gulai-gulai ini kalau untuk kacang panjang itu suami dan anak sulung saya suka ya bunda gitu. Dan juga saya terinspirasi dari akun Instagram akun TikTok dari Dapur Ibu Agam kalau nggak salah namanya gitu. Dan itu di situ adalah akun TikTok yang khusus memasak menu-menu masakan Minang gitu. Dan saya terinspirasi di situ dan saya pengen coba juga gimana sih caranya gitu kan supaya menunya enak juga gitu. Karena kalau dalam 1 minggu itu saya ada masak gulai gitu ya bunda. Jadi penggunaan cabai di rumah itu ini sedikit hemat gitu daripada saya menjadikan cabai itu sebagai menu utama. Karena kalau misalnya menu utama saya itu adalah gulai, jadi paling nanti suami itu ambil cabainya itu secuil-secuil gitu aja gitu. Karena sudah ada menu utamanya yaitu gulai gitu ya bunda. Jadi sedikit lebih berhemat. Apalagi sekarang cabai masih harga tinggi ya. Harganya itu kalau di kota saya itu 30.000 untuk setengah kilo. Nah kalau di kota bunda gimana? Berapa harga cabai sekarang? Boleh ya bunda sharing-sharing juga di kolom komentar gitu. Kadang-kadang ya ketika
cabai tinggi, bawangnya nggak terlalu tinggi. Ketika cabai tinggi, bawangnya juga tinggi gitu. Jadi dua-duanya tinggi gitu. Jadi ya sama-sama pusing. Karena kalau misalnya beli cabai nggak dibarengi dengan temennya itu bawang, jadi agak kerasa lain juga gitu ya. Baik Bunda, sekian dulu ya video sederhana saya kali ini. Semoga memberikan inspirasi, manfaat, informasi bagi bunda-bunda semuanya. Dan terima kasih banyak atas bunda-bunda yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Dan ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga suatu saat saya juga bisa berkunjung ke channel bunda-bunda semuanya. Baik Bunda, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.